Pada hari ini, Yesus secara gamblang mengkritik cara hidup dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu bersama bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk menampilkan tampilan luar yang begitu menarik, sedangkan mereka sendiri pun tidak membawa keselamatan bagi banyak orang. Atau pada zaman sekarang mereka lebih terkenal sebagai orang yang bicaranya banyak, tapi tidak punya aksi yang nyata. Yesus memulai dengan perkataan celakalah. Perkataan ini merupakan sebuah teguran keras yang dipakai oleh Yesus. Kata celakalah juga kita temukan dari kisah-kisah nubuat para nabi sebelumnya. Pada perjanjian lama, Allah mengutus para nabi untuk mewartakan kabar sukacita, pertobatan kepada bangsa Israel, selalu menggunakan kata celakalah. Di sini kita semua diajak untuk boleh sadar apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Allah atau tidak? Teguran kepada orang-orang Farisi dan juga kepada orang-orang Israel ini mau mengajak kita semua untuk boleh datang kembali kepada Allah dan harus sadar bahwa Allah adalah sumber kasih. Datang kepada Allah berarti kita mau terlibat bersama dengan Allah dalam setiap pengalaman yang kita jalani setiap hari. Baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik itu dalam keadaan untung maupun dalam keadaan malang. Yesus mengatakan celakalah. Ini merupakan sebuah bukti bahwa ternyata kita manusia ini kerap kali jatuh dan jauh daripada Dia sendiri. Oleh sebab itu, kita diajak untuk jangan menjadi pribadi yang jatuh dan jauh daripada Allah. Jangan sampai kita punya sikap munafik. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan yang berrahmat ini. Dalam kata munafik ini sendiri pun sebenarnya mau mengajak kita semua untuk sadar bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang munafik, bahwa kita hanya menampilkan sesuatu yang baik, tapi hati kita sendiri pun tidak ada damai, tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Mari saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar menjadi pribadi yang tulus hati, yang punya hidup dalam kasih, yang belajar dari Yesus, yang mau memberi diri dan mau mengajar dalam iman itu. Semoga dari hari ke hari kita boleh melepaskan diri kita dari kemunafikan-kemunafikan, dari kehidupan-kehidupan dunia yang menjerumuskan kita pada dosa, dan akhirnya mengantar kita boleh mengalami keselamatan kekal bersama Bapa di surga. Mari kita mulai itu dalam keluarga kecil kita. Tindakan-tindakan sederhana yang mau mengajak kita boleh tulus dalam doa. Bagaimana kita berdoa dari hati, bukan semata-mata kita berdoa hanya untuk kepentingan satu dua pihak. Ataupun juga melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam keluarga. Atau juga ada bahasa Latinnya do ut des. Karena saya beri kamu, maka kamu juga harus beri saya. Sistem seperti itu tidak bisa kita pakai dalam cara hidup kita sebagai seorang Kristiani. Yesus mengajarkan untuk berani memberi secara utuh. Mari kita berjuang tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidup dalam munafik. Semoga kita boleh berjuang dari hari ke hari, boleh lahir menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin.